Timnas Belanda coret Steven Bergwijn gara-gara gabung dengan klub Arab Saudi. Steven Bergwijn pindah ke klub Arab Saudi dalam usia emas. Kepindahannya berujung pencoretan pemain 26 tahun tersebut dari skuad Timnas Belanda. Bergwijn menuntaskan transfer ke Al Ittihad pada bursa transfer musim panas ini. Dan keputusan dari Bergwijn tersebut disesalkan oleh pelatih Timnas Belanda yakni Ronald Koeman. Menurutnya jebolan akademi dari PSV Eindhoven tersebut pindah ke Arab Saudi karena fulus dan bukan prestasi. Penyebab Federico Chiesa absen dari skuad Timnas Italia. Absennya Federico Chiesa dari skuad Timnas Italia menjadi sorotan tersendiri. Pelatih Griazzurri Luciano Spalletti mengatakan Chiesa tidak diizinkan oleh Liverpool untuk tampil dalam 2 pertandingan di UEFA Nations League bulan ini. Spalletti mengatakan Chiesa harus menjalani latihan dengan intensitas berat bersama Liverpool selama jeda internasional. Chiesa dituntut menjalani latihan tersebut karena tidak menjalani masa pramusim dengan maksimal. Ronaldo tegaskan dirinya belum berpikir untuk pensiun dari timnas Portugal. Cristiano Ronaldo menegaskan dirinya belum berpikir untuk mundur dari timnas Portugal karena merasa masih berkontribusi bagi negaranya. Pemain terbaik dunia pada masanya itu secara terbuka mengutarakan targetnya yang masih ingin menyumbangkan gelar untuk Selecao das Guinas. Ronaldo percaya diri jasanya masih dibutuhkan oleh timnas dan dengan tegas mengatakan akan mundur jika memang perannya sudah tak dibutuhkan lagi. Permintaan Federasi Jepang disetujui, duel Indonesia versus Jepang mundur 1 hari. Jadwal pertandingan timnas Indonesia saat menjamu Jepang di kualifikasi Piala Dunia akan mundur 1 hari. Itu setelah permintaan Federasi dari sepak bola Jepang disetujui. Timnas Indonesia awalnya dijadwalkan menjamu Jepang dalam ronde ketiga kualifikasi dunia pada tanggal 14 November. Namun pertandingan tersebut kini akan dilaksanakan pada tanggal 15 November. Arab Saudi versus Indonesia, waspada provokasi dari Al-Bulayi. Duel Arab Saudi versus Indonesia langsung tersaji di matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Laga digelar di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah pada Jumat jam 1 dini hari. Jelang laga itu Indonesia wajib mewaspadai satu pemain dari Arab Saudi yakni Ali Al-Bulayi. Bek milik Arab Saudi tersebut kerap memprovokasi lawan di lapangan. Track record Al-Bulayi tak kaleng-kaleng. Sederet pemain top sudah pernah menjadi korbannya, dari mulai Son Heung-min hingga 2 mega bintang sekelas Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo sempat diprovokasi oleh pemain Al Hilal tersebut. Tom Haye diklaim tertarik reuni dengan Nagbreda. Teka-teki terkait klub baru Tom Haye nampaknya akan segera terjawab. Penggawa timnas Indonesia tersebut diklaim tertarik bergabung dengan Nagbreda. Nagbreda memang bukan klub yang asing bagi Tom Haye. Dia sempat bermain di sana selama 2 tahun dalam periode Januari 2020 hingga Januari 2022. Barcelonanya Hansi Flick gila, 4 kali main 4 kali menang. Di bawah kendali pelatih baru Hansi Flick, Barcelona tampil gila. 4 pertandingan pertama di La Liga di musim ini semuanya sukses mereka menangkan. Barcelona sudah mencetakkan total 13 gol, sedangkan gawang mereka kebobolan 3 gol. Dan star sempurna ini pun menempatkan mereka di puncak klasemen sementara. Rafinha di Barca kemarin tidak diperhitungkan, kini jadi jagoan. Rafinha kabarnya sempat mau dijual oleh Barcelona di musim panas kemarin. Sang winger kemudian membuktikan dirinya dan kini sedang menjadi jagoan yang masih tokcer. Rafinha bermain penuh di 4 laga awal di Liga Spanyol musim ini. Penampilannya sangat impresif, 6 kontribusi golnya dikemas dengan rincian 3 gol dan juga 3 assist. Salah dan Diaz penyerang yang rela mundur untuk kemenangan Liverpool. Arne Slot menyanyikan pujian untuk 2 winger mereka yakni Mo Salah dan juga Luis Diaz. Biasanya meninggalkan 2 pemain begitu tinggi di depan bisa menimbulkan resiko kesulitan saat fase defensif. Untungnya hal tersebut tidak terjadi pada Liverpool kemarin berkat Mo Salah dan juga Diaz yang mau mundur. Intinya Arne Slot memuji Salah dan juga Diaz yang terus bekerja keras sepanjang laga. Mereka terus mundur mengejar bola begitu kehilangan meski terus menjaga garis pertahanan yang tinggi.
Pakai formasi 3-2-4-1, Pep Guardiola ubah taktik karena Kevin De Bruyne menua. Man City bermain dengan formasi baru pada awal musim ini. Manchester City selalu turun dengan formasi 3-2-4-1 dan Pep Guardiola memberikan peran baru untuk Kevin De Bruyne. Guardiola memberikan peran yang segar untuk Kevin De Bruyne. Pemain asal Belgia itu lebih banyak bergerak di sisi kiri mendampingi Savinho atau Jeremy Doku. Pep memakai formasi playmaker ganda pada formasi 3-2-4-1 dengan adanya Kevin De Bruyne dan juga Bernardo Silva di sana. Kini De Bruyne sering berada di sisi kiri dan cenderung statis. Kobbie Mainoo belum cukup untuk jadi starter. Manchester United disarankan tidak terus-terus memasang Kobbie Mainoo sebagai starter. Kualitas gelandang 19 tahun tersebut dianggap masih belum bagus. Mainoo 12 kali kehilangan bola dan gagal memenangkan duel udara dan cuma menyentuh bola sebanyak 57 kali. Kesalahannya menguasai bola yang kemudian direbut berujung gol ketika Liverpool ke gawang MU. Performa buruk dari Mainoo di laga versus Liverpool tersebut disorot tajam oleh Graham Souness. Pandit Skotlandia itu menilai permainan dari Mainoo belum matang dan dia tak seperlunya bermain sebagai starter. Erik ten Hag banggakan trofi domestik FA Cup dan juga Carabao Cup. Erik ten Hag mulai menggunakan dalih perolehan trofi untuk membalas kritik terhadap media. Performa Manchester United juga tidak cukup bagus di awal musim ini. Wajar jika ten Hag diserang dan dikritik media. Setelah Man City, kami adalah tim yang paling banyak meraih trofi di sepak bola Inggris sejak kedatangan Ten Hag pada tahun 2022. Maaf saja, kata dari Ten Hag. Namun Ten Hag harus ingat bahwa menjuarai piala domestik saja tidaklah cukup untuk tim sekelas Manchester United. Perlahan-lahan badai cedera mulai gerogoti Real Madrid. Real Madrid saat ini belum terkalahkan di berbagai ajang yang mereka mainkan, namun badai cedera sudah mulai menghampiri Los Blancos. Beberapa pemain dipastikan tumbang dan hal ini sedikit banyak bakal mengganggu stabilitas tim. Saat ini Jude Bellingham tengah mengalami cedera dan harus absen beberapa pekan ke depan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, saat ini ada 3 nama lain yang harus menepi karena cedera, yakni Dani Ceballos, Ferland Mendy dan juga Aurelien Tchouameni. Pindah ke Arab Saudi, gaji striker Inggris ini naik 13 kali lipat. Ivan Toney resmi berseragam Al-Ahly musim ini. Striker timnas Inggris itu bakal jadi miliuner baru. Gajinya naik 13 kali lipat dibandingkan sewaktu di Brentford. Dilansir dari Mirror, Toney bakal diguyur dengan gaji yang besar. Gaji mingguannya mencapai angka 403.000 pounds per pekan atau setara dengan 8,2 miliar rupiah. Gaji Ivan Toney ini naik 13 kali lipat sewaktu di Brentford. Gaji di Brentford kala itu hanya sekitar 36.000 pounds per pekannya atau setara dengan 734 juta rupiah. Filip Kostic bakal susul Victor Osimhen ke Turki. Masa depan dari Filip Kostic di Juventus perlahan mulai terlihat. Sang pemain kini selangkah lagi menuju pintu keluar dan akan bergabung dengan Galatasaray. Seperti diketahui, Kostic tidak menjadi bagian dari rencana pelatih baru Thiago Motta, namun telah menolak beberapa transfer di musim panas ini, termasuk diantaranya dari Southampton. Hormati Osimhen, Lukaku tolak pakai nomor punggung 9. Lukaku telah resmi bergabung dengan Napoli dan telah melakukan debutnya kontra Parma di akhir pekan lalu dengan menggunakan nomor punggung 11. Menurut pemberitaan yang dilansir dari Football Italia, Lukaku memutuskan tak memakai nomor punggung 9 demi menghormati Osimhen. Pasalnya, meski saat ini Osimhen bukan lagi dari skuad Napoli, Lukaku ingin menghormati rekannya tersebut dengan membiarkan nomor punggung 9 di Napoli vakum. Osimhen pergi, Kvaratskhelia bakal terima kenaikan gaji dari Napoli. Kepergian dari Victor Osimhen ke Galatasaray memberikan dampak positif kepada masa depan dari Kvaratskhelia di Napoli. Pemain asal Georgia tersebut dikabarkan akan menerima perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji dari I Partenope. Saat ini sang pemain menerima gaji sekitar 1,5 juta euro per musimnya, dan dilansir dari Football Italia, Kvaratskhelia akan menerima bayaran sebesar 5,5 juta euro per musimnya plus bonus sebesar 1,5 juta euro per tahun ketika berhasil menandatangani kontrak yang baru. Masa baktinya saat ini tersisa hingga tahun 2027 dan akan diperpanjang hingga tahun 2029.
Mauricio Pochettino segera diresmikan sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Mauricio Pochettino tinggal selangkah lagi diresmikan sebagai pelatih baru di timnas sepak bola Amerika Serikat dalam pekan ini. Dibocorkan oleh Fabrizio Romano setelah berminggu-minggu bernegosiasi, mantan manajer dari Tottenham dan juga Chelsea itu akan segera menandatangani kontrak bersama timnas Amerika. Pochettino diproyeksikan membangun skuad terbaik timnas Amerika Serikat demi kesuksesan di Piala Dunia. Manchester United sudah siapkan kandidat pengganti dari Erik ten Hag. Ada kabar baru seputar masa depan dari Erik ten Hag. Manajemen dari Manchester United dilaporkan sudah mempersiapkan kandidat pengganti pelatih asal Belanda tersebut. Dilansir dari Mirror, MU sudah menyiapkan satu nama pengganti ten Hag, ia adalah Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman tersebut sebenarnya sudah diincar MU pada musim panas kemarin. Namun karena satu dan dua hal, mereka memilih bertahan dengan Erik ten Hag. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Tuchel tidak akan berpikir dua kali jika ditawari kesempatan untuk menangani setan merah. AS Roma kontrak Mats Hummels, Kostas Manolas juga comeback. AS Roma tampaknya segera mengamankan tambahan penting di lini belakang mereka dengan mencapai kesepakatan untuk bisa mendatangkan Mats Hummels. Bek asal Jerman tersebut dikontrak 1 tahun sesuai dengan permintaan dari sang pemain. Selain dari Mats Hummels, Roma juga dikabarkan sedang dalam tahap negosiasi akhir untuk bisa membawa kembali Kostas Manolas, bek tengah lainnya yang juga berstatus sebagai bebas transfer.